Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kesempatan kali ini kita kembali dapat bertatap maya untuk membahas satu topik bahasan dengan judul membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Taat terhadap aturan merupakan perwujudan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentaati setiap peraturan, baik aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun tata aturan dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita dapat menciptakan keteraturan sesuai dengan yang diharapkan. Kompetitif memiliki jiwa bersaing yang sportif. Kompetitif juga mengandung makna siap menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan dalam menjalani seluruh aktivitas dalam kehidupan. Kemudian beretos kerja yang unggul mengandung pengertian memiliki semangat kerja yang tinggi. Untuk itu, mari kita simak firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan tentang taat terhadap aturan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini menjelaskan tentang perintah bagi kita semua agar taat terhadap segala macam bentuk perintah dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada ulil amri dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Sehingga dapat kita ambil garis pokok dari ayat ini ada 3 poin. Sehingga dari ayat ini dapat kita ambil 3 poin penting. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulullah SAW merupakan hal yang mutlak bagi kita. Tidak ada tawar-menawar. Apabila itu merupakan perintah dari Allah, maka wajib kita melaksanakannya. Yang kedua, poin dari ayat ini juga yaitu patuh terhadap pemerintah, pemegang kekuasaan atau ulil amri di antara kita. Nah, ketaatan terhadap ulil amri ini bukan merupakan sesuatu yang mutlak wajib taat. Apabila peraturan dari pemerintah itu bertentangan atau bertolak belakang dengan apa yang menjadi aturan-aturan Allah dan Rasulullah SAW, maka tidak wajib bagi kita untuk mentaatinya. Dan yang ketiga, agar kita selalu kembali kepada Allah dan Rasulullah SAW dengan terus mengkaji dan mempelajari baik Al-Quran maupun sunnah dari Nabi SAW. Inilah ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk taat terhadap aturan, baik itu aturan-aturan Allah dan Rasulullah SAW
maupun juga aturan dalam berkehidupan di tengah-tengah masyarakat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an Abdullah bin Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Ini poin penting. Ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim, terlepas ia suka maupun tidak, terlepas ia suka maupun benci, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat terhadap aturan yang ada di tengah masyarakat kita. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, marilah kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48 yang menjelaskan tentang memiliki sikap kompetitif dalam kehidupan. Ayat ini lumayan panjang, silahkan kita simak. Yang menjadi titik poin, titik penting pada ayat ini yaitu kalimat fastabiqul khairat, yakni berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Selain di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48 ini, juga ada pada ayat Al-Quran yang lain yang juga menggunakan istilah yang sama, fastabiqul khairat, yakni pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148 juga terdapat kalimat fastabiqul khairat. Ini betul-betul memberikan motivasi kepada kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Harus menjadi moto kita bersama, fastabiqul khairat, mari berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Berkenaan dalam melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 32, juga masih dalam konteks memiliki sikap yang kompetitif. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, dan ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32 ini terdapat 3 golongan manusia dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah, ada yang lebih memilih untuk menjadi orang yang zalimun li nafsih, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Mereka lebih banyak melakukan maksiat daripada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah golongan yang pertama, zalimun li nafsih, orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah wa minhum muqtasid, dan mereka adalah golongan orang-orang pertengahan. Siapakah mereka? Orang yang kebaikannya berbanding sama dengan kesalahannya. Kemudian golongan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, wa minhum sabiqum bil khairat, orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan. Maksudnya adalah orang-orang yang kebaikannya sangat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan. Jadi tentunya akan menjadi pilihan bagi kita, mau berada di golongan mana kita. Apakah menjadi golongan orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, zalimul li nafsih, atau yang standar, yang biasa-biasa saja sebagai golongan muqtasid, orang yang berada di pertengahan, yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya seimbang. Atau menjadi orang yang sabiqum bil khairat, orang yang terus berlomba-lomba dalam menuju kebaikan, orang yang terus giat dan maksimal
dalam berupaya untuk menjadikan dirinya lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan beralih ke titik poin bahasan kita tentang semangat bekerja atau etos kerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, perhatikan pada kalimat i'malu. Ini merupakan sigot amar yang berarti sebuah perintah. I'malu, bekerjalah kalian, berkaryalah kalian, beramallah kalian. Di dalam kaidah usul dikatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada mulanya, pada asalnya, sebuah perintah mengandung makna kewajiban. Di dalam ajaran Islam, bekerja, berkarya merupakan sebuah kewajiban. Tidak ada yang boleh berpangku tangan, berdiam diri di rumah, hanya bermalas-malasan saja. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita tetap harus berinovasi, kita tetap harus bekerja, kita harus tetap belajar, kita harus tetap semangat dalam menjalankan aktivitas apapun, siapapun dan dimanapun kita berada, apapun profesi kita, dalam kondisi bagaimanapun, semangat kerja harus tetap kita jaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa yang bagus untuk kita amalkan dan juga kita rutinkan dalam setiap kali kita berdoa. An Anas bin Malik qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhl wa a'udzu bika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati. Hadis riwayat Muslim. Dengan upaya kita untuk memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki jiwa saing, berkompetitif, serta sportif, apa hikmah yang bisa kita gapai? Hikmah yang bisa kita ambil yang pertama adalah ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri menjadi kunci sukses hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian setiap muslim agar senantiasa melakukan amal soleh sebanyak mungkin, sebab rangkaian amal soleh itu akan dilihat oleh Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Kemudian hendaknya kita senantiasa memperbanyak inisiatif dan kreasi baru dalam beramal, agar jika ada yang mengikuti langkah baiknya akan dibalas berlipat ganda tanpa mengurangi pahala mereka yang memberi contoh dan yang mencontohkan. Kemudian yang terakhir, ladang ibadah itu sangatlah luas, seluas aktivitas hidup yang dijalani manusia, sehingga kita jangan pernah memandang sempit makna dari ibadah. Makna dari penghambaan diri kita kepada Allah bisa kita lakukan dengan kebaikan apapun, asalkan kita niatkan hanya untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap aktivitas yang tidak bertentangan dengan yang menjadi aturan dari Allah itu merupakan perwujudan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa meningkatkan nilai-nilai kebaikan dalam diri kita. Pada akhirnya, mudah-mudahan hal yang sedikit ini ada nilai-nilai kebaikan yang bisa diambil. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.